Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Anwar dalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi kelas 8 pada MTS Darul Roja. Tema pada materi kali ini ialah tentang dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita memulai materi kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai, ada quotes dari Salahuddin Al-Ayyubi. Aku berdoa meminta kekuatan, dan Allah memberikanku kesulitan untuk mendidik aku menjadi kuat. Aku bertanya tentang kebijaksanaan, dan Allah mendatangkanku masalah untuk diselesaikan. Aku meminta kemakmuran, dan Allah memberikanku kecakapan dan energi untuk bekerja. Aku meminta keberanian, dan Allah mengirimkan bahaya kepadaku untuk diatasi. Aku meminta cinta, tetapi Dia menghadirkan kepadaku orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Aku meminta kemurahan hati, dan Allah memberikanku kesempatan. Aku tidak menerima apa yang aku inginkan, tetapi aku selalu mendapatkan apa yang aku butuhkan. Mari kita mulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita terdiri dari 5 tema. Yang pertama, berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kedua, para penguasa dinasti Ayyubiyah. Ketiga, tentang Salahuddin Al-Ayyubi, yang dilanjutkan dengan keteladanannya. Dan yang terakhir, runtuhnya dinasti Ayyubiyah itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kapan sih berdirinya dinasti Ayyubiyah itu? Berdirinya dinasti Ayyubiyah itu pada tahun 1169 Masehi. Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi ini. Tetapi sayangnya Asaduddin Syirkuh menjadi Perdana Menteri hanya 2 bulan, kemudian meninggal dunia. Khalifah Al-Adid akhirnya mengangkat Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri, menggantikan pamannya Asaduddin Syirkuh dalam usia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, Salahuddin Al-Ayyubi mendapati gelar Al-Malik An-Nasir, yang artinya penguasa yang bijaksana. Kemudian setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah dinasti Fatimiyah, ya, jadi sebelum dinasti Ayyubiyah itu berdiri, ada dinasti Fatimiyah. Ini adalah Khalifah Al-Adid, khalifah yang terakhir, wafat pada tahun 1171 Masehi. Pada saat itulah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Maka sejak saat itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Bani Ayyubiyah ini merupakan keturunan Ayyub dari suku Kurdi. Nah, pendiri dinasti ini adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, putra dari seseorang Bani Ayyub yang bernama Najamuddin bin Ayyub. Kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dan peperangan. Semua itu dilakukan dalam rangka menunaikan tugas negara untuk memadamkan sebuah pemberontakan dan juga dalam menghadapi tentara salib. Nah, perang salib itu ialah perang-perang yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi ini dalam rangka untuk mempertahankan dan membela agama. Selain itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga seorang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Terbuktinya yang pertama, beliau menguasai Iskandaria. Ia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Yang kedua, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, Salahuddin Al-Ayyubi mengizinkan orang-orang Kristen tetap berziarah ke Baitul Maqdis. Nah, inilah
dinasti Ayyubiyah yang dibentuk oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian siapa para penguasa-penguasa dinasti Ayyubiyah? Siapa aja sih penguasa-penguasa dinasti Ayyubiyah? Nah, kita membahas tentang penguasa dinasti Ayyubiyah itu sendiri. Ya. Penguasa dinasti Ayyubiyah yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Diteruskan Malik Al-Aziz Imaduddin. Lanjut ke Malik Al-Mansur Nasiruddin. Malik Al-Adil Saifuddin. Yang kelima penguasa dinasti Ayyubiyahnya ialah Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Adil Saifuddin, Malik As-Saleh Najmuddin yang menggantikan Malik Al-Adil Saifuddin. Dilanjutkan dengan Malik Al-Muazzam Turansyah, dan yang terakhir adalah Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Dan di situ sudah ada berapa tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa mereka semua menguasai dinasti Ayyubiyah. Ya. Ini yang menjadi penguasa dinasti dinasti Ayyubiyah pada masanya. Kemudian wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah itu dari mana sampai mana gitu. Banyak sekali penguasanya. Dari mana? Kekuasaan dinasti Ayyubiyah dimulai dari Mesir, kemudian Damaskus, Aleppo, sampai akhirnya ke Yaman dan Kerak. Inilah dinasti Ayyubiyah pada masa setelah dinasti Fatimiyah berakhir. Ya, baik. Itu saja untuk pembahasan materi kali ini untuk anak-anakku sekalian. Silahkan kalian pelajari kembali materi dinasti Ayyubiyah di LKS kalian masing-masing. Mister akhiri untuk pembelajaran kali ini. Besok kita lanjutkan di materi tema tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana keteladanannya, bagaimana sikapnya dia, perjuangan dari Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.